Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampaikan kepada nanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi كيف حالك wabarakatuh. أستاذ؟ أهلا وسهلا الحمد لله بخير وعافية. الحمد لله. وكيف حالك؟ Alhamdulillah. Baik. ما شاء الله بارك الله فيكم حبيبي. Baik. Semoga pemirsa sekalian di rumah juga dalam keadaan baik. آمين. Baik, sebelum masuki sesi pertama yaitu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami bacakan beberapa radio yang bekerja sama dengan kami menyiarkan program interaktif ini. Di antaranya di sana ada Radio Inbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan pada radio-radio tersebut membantu penyiaran program ini di berbagai daerah melalui radio. Baik, selanjutnya kami persilakan pada Ustaz untuk menyampaikan nasihat muqaddimah. Tafadhal Ustaz. ما شاء الله جزاك الله خير. Waalaikum. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, tak terasa ya mungkin 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, yang mungkin sebagian kita masih belum ada kesiapan, belum ada perencanaan yang matang untuk menyambut bulan Ramadan. Sedangkan kalau kita tahu dengan keutamaan bulan Ramadan, kita akan mempersiapkan diri untuk menyambutnya sejak bulan Rajab. Bahkan lebih dari itu. Bagaimana as-salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah merindukan Ramadan. Bahkan mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini memiliki kedudukan yang mulia di hati mereka. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sallallahu alaihi wasallam. dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, mubarak. Mubarak itu artinya yang penuh dengan kebaikan, yang kebaikannya berkembang, tumbuh dan tetap nggak hilang. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan itu. Ya. InsyaAllah semua hafal firman Allah di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka Nabi menegaskan kepada para sahabatnya tatkala datang tuh bulan Ramadan, bahwasanya Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Haibati fillah.
di bulan Ramadan itu, sejak terbitnya hilal Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Allahu Akbar. Kita ini masa pandemi, bagaimana orang-orang tatkala wisata dibuka, ya tempat-tempat hiburan dibuka, mereka gembira sekali. Kenapa? Karena mereka mengatakan setahun Ustaz kita nggak kemana-mana, mudik nggak boleh lagi tahun ini. Sehingga tatkala dibuka pintu-pintu hiburan dan liburan, mereka berbahagia sekali menyambutnya. Bagaimana kalau yang dibuka itu pintu surga? Yang Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Jadi kalau kita dengar di surga itu ada kurma, di surga itu ada anggur, di surga itu ada delima. Nah, itu hanya nama. Tapi yang Allah sediakan nggak kebayang sama manusia. Dan di bulan Ramadan itu pintu-pintu dibuka. Allah memperkenankan bagi hambanya untuk berlomba-lomba masuk ke surganya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Berarti selama ini dibuka pintu neraka itu. Dan di awal malam Ramadan dikunci. Walam yuftah minha bab. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan dari bangsa jin yang senantiasa menggodai manusia. Nih, setan-setan yang kelas kakap, maroda, itu dibelenggu mereka. Sehingga mereka tidak bisa menggodain manusia dengan bebas. Seperti sebelum bulan Ramadan. Tapi memang jemaah, setan ini kan sudah godain kita 11 bulan. Di bulan Ramadan setannya dibelenggu, manusianya jadi setan kadang-kadang. Udah dilepas sama setannya. Engkau lanjutkan perjalananmu menuju neraka. Tafadhal. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita di bulan Ramadan kita udah gak nyambut, bahkan sebagian jadi setan, dikala setan-setan dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fihi lailatun. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam. Khairun min alfi syahr. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Antum digaji sebulan berapa? 2 juta? 5? 10? Mungkin ada yang gajinya sampai 100 juta. Ada yang penghasilannya 1 miliar sebulan. Subhanallah. Ini di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi terkadang kita sekali lagi tidak menghargai Ramadan. Man hurima khairuha faqad hurim. Yang gak bisa dapat tuh malam Lailatul Qadar, ya dia terhalang dari kebaikan. Kita fokus ibadah semalam, ya tapi semalamnya ganti-ganti, wallahu a'lam. Kita mencarinya. Allah memberikan kepada kita karunia yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka saatnya sebelum masuk ke bulan Ramadan, hendaklah setiap keluarga muslim bukan mempersiapkan biskuit, bukan mempersiapkan kue, makanan, atau mempersiapkan sirup yang mulai diiklankan, tapi apa yang dipersiapkan? Iman. Bersihkan hatinya, tumbuhkan kegembiraan dengan Ramadan, dan mulai memperbanyak amal soleh. Jangan lupa Qur'annya mulai hari ini dibuka. Jangan nunggu awal Ramadan. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan di awal. Baik, demikianlah nasihat muqaddimah yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa di rumah dan para pendengar radio yang menyiarkan program ini, apabila ingin bertanya dan berkonsultasi seputar permasalahan keluarga, tafadhol untuk menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087.
Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, seorang istri di Kalimantan Barat, kota Singkawang, Ustaz. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, setelah berdoa dan berusaha berdialog, lalu bersabar selama kurang lebih 8 tahun, ikhtiar apa lagi yang harus dilakukan seorang istri agar suaminya mau untuk menambah anak lagi, Ustaz? Anaknya berapa udah? Tidak disebutkan ya. Di sini sang suami beralasan bahwa anak ini adalah amanat dan mendidiknya tidak mudah ya, takut tidak bisa mendidik sehingga tidak menambah anak lagi. Dan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dia memang kurang dekat dengan anak-anak gitu. Suaminya. Iya. Yang mau nambah anak siapa? Istrinya kan? Istrinya mau Masya nambah, Allah. tapi suaminya ya gitu. Siap. Naam. Jazakallah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah Masya Allah ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah, adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Memang ada anak-anak yang menjadi musuh buat orang tuanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang beriman, ada sebagian dari istri-istri kalian, dari pasangan-pasangan kalian, dari anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian, musuh buat orang tua. Iya. Terus apa yang harus dilakukan? Fahdharuhum, hati-hati. Perlu ada kehati-hatian dari orang tua. Kehati-hatian ini yang mendorong orang tua untuk mendidik anaknya, untuk tidak sembarang menyekolahkan anaknya, untuk tidak sembarang membawa harta yang haram ke rumahnya. Hati-hati menghadapi mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi sekarang kalau dikatakan bagaimana yang dikatakan suami benar dari satu sisi, bahwasanya anak itu amanah, sah. Anak itu berat mendidiknya, betul. Terus solusinya apa? Ini yang perlu dibicarakan sama suami. Nggak punya anak atau punya anak? Ya berhenti punya anak. Ada satu orang punya anak 7. Masya Allah, semuanya hafal Al-Quranul Karim. Ada satu orang, anaknya 1, narkoba. Udah ketangkep nih. Bukan masalah jumlah anaknya yang masalah, tapi masalah bagaimana perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang meminta restu dari Nabi SAW untuk menikahi seorang wanita yang mandul. Tapi dia cantik, dia bangsawan. Cuma sayangnya dia mandul. Ini di hadis Ma'qil bin Yasar kalau nggak salah. Yang pertama Nabi tolak, yang kedua Nabi tolak. Nabi mengatakan, "La, jangan, cari perempuan lain." Pernikahan ini ada banyak tujuan gitu loh. Sampai ketiga kali dia maksa ingin menikah dengan wanita tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan kenapa beliau melarang dia untuk menikahin perempuan tadi. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, tazawwajul walud al wadud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang pengasih, yang penyayang dan subur. Ini penting nih, 2 sifat ini penting. Maka istri ini yang bertanya ini, anti punya nggak 2 sifat? Yang pertama, wadud, penyayang. Sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya. Karena ada tipikal perempuan yang cuek sama anak-anak. Bahkan risih kalau banyak anak. Kadang-kadang satu keluarga ya ada kakaknya itu nggak mau gendong anaknya. Kasih anak, enggak. Anak-anaknya main ke kamarnya, diusir sama dia.
Ada yang kayak gitu, tipikal memang kayak gitu dia. Makanya Nabi SAW nyuruh kita cari yang penyayang. Ada perempuan yang Masya Allah, anaknya orang dia gendong, ya, dia ciumin, sayang nih. Kayak gini nih. Cari perempuan yang penyayang. Yang kedua, walud, yang subur. Soalnya kalau antum dapat perempuan yang subur tapi nggak penyayang, Allah. Sampai rumah pulang kerja tanya sama istri, anaknya udah 5, mana anak-anak? Kata istri sambil pegang handphone, wallahu alam, nggak tahu anak-anak di mana. Gimana wallahu, satu ada di rumahnya tetangga, satu ada di lapangan, satu di mana. Gimana? Ada perempuan yang memang kurang penyayang gitu loh, sehingga anaknya tuh kemana-mana wallahu alam dia. Maka Nabi SAW menyuruh menikahi yang punya 2 sifat, yang penyayang dan yang subur gitu loh. Fa inni mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku pada hari kiamat akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Maka tinggal bagaimana istri meyakinkan suami. Maka anti yang harus buktikan, jangan nungguin suami. Soalnya kadang-kala suami udah kayak gitu, dia sebagaimana disebutkan kurang dekat sama anak, emaknya juga kurang dekat. Maka sang suami jadi takut. Tapi kalau sang istri telah membuktikan anak-anak yang Allah berikan kepada dia, dia didik dengan benar dan sampaikan kepada suami, bahwasanya yang mudah itu yang Allah bikin mudah. Maka kita perlu mendekatkan diri kepada Allah bagaimana pendidikan anak itu jadi mudah. Dan anti terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa Rabbi habli minas solihin, ya, sambil malam-malam dipijetin suaminya, bacain Rabbi habli minas solihin, ya, biar dia tahu suaminya kalau anti kepingin punya anak lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu, Ustaz. Naam, tafadhal. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Setiawati dari Tangerang. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Ini Ustadz, ini permasalahan suami rumah tangga sahabat Ana. Jadi Siap. tolong. Kayaknya kompleks banget nih Ustadz. Tapi Ana tahu persis memang karena dekat rumahnya. Pertama, suaminya itu kalau ke masjid mah hanya hari Jumat saja ya. Jadi Alhamdulillah masih, tapi sholat suaminya. sholat kadang-kadang. Jadi begini permasalahan yang kan setiap hari kerjanya itu nongkrong di Cakro gitu loh Ustadz. Cakro itu apa ya, pos gitu. Masya Allah, satpam suaminya. Bukan. Nah, Suaminya kerja, tapi kan ini karena kan pandemi, ini kan posnya ditutup. Jadi setiap hari itu kerjanya nongkrong di pos, nanti pulangnya tuh jam 3 pagi. Itu Allahu setiap Akbar. hari udah bertahun-tahun. Sekarang posnya ditutup, ya kerjanya main HP terus di rumah dan sampai jam 3 pagi itu baru tidur. Nah, otomatis sholat subuhnya itu selalu bertahun-tahun istrinya membangunkan terus sampai dengan beker keras dan bangun itu nggak pernah bangun dan bangun paling cepat jam 7 atau jam 8 atau jam 9 baru sholat subuh, seperti itu terus. Nah kemudian ini pertanyaan yang pertama, sekarang gimana ya katanya, kalau sekarang saya sudah capek banget untuk bangunin karena susah banget gitu. Nah itu kalau saya nggak bangunin dosa enggak? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Ya. Terus kemudian yang kedua, kalau untuk nafkah itu juga jadi pelit lah dalam tanda petik ya Ustadz ya. Jadi setiap untuk uang belanja juga pinjam istri terus, tapi yang nggak pernah dibayar juga. Padahal istrinya tuh nggak kerja dan sekarang alhamdulillah sudah belajar jahit dan nerima jahitan sedikit-sedikit begitu. Ya, jadi terus suaminya kerjanya apa? suaminya itu instruktur ya, kadang-kadang instruktur mengajar. Oh, Nah. guru. Ya, mengajar instruktur di pelatihan perpajakan gitu, pajak. Siap. Nah, kemudian jadi ya nggak pernah ngasih uang sama sekali kalau untuk ini. Jadi minjem tapi nggak pernah dibayar, giliran ditagih marah-marah dan jadi pemarah. Jadi sholatnya jarang, kalau buka Quran babar nggak pernah sama sekali. Allah. Ya kemudian nafkah juga ya seperti itu. Jadi nggak ngasih lah, ibaratnya kalau mau ngasih belanja baru kadang-kadang, tapi dikatakan nggak umpet-umpetan aja masalah uang begitu. Kemudian kasar juga ya. Nah, jadi pertanyaannya kalau seperti ini cerai gitu, minta cerai boleh apa enggak? Kalau anak-anaknya sih dukung, kan anak-anaknya yang 2 laki-laki
Tadi Udah gede-gede anaknya kalau gitu. anaknya yang paling besar SMA kelas 3. Nah. Artinya yang kedua di pondok salah, pondok sunnah, Nah. SMP-nya. Karena pengaruh dari ayahnya, ya keluar waktu SMA nggak ngelanjutin, sekarang behaviornya sama ayahnya. Allah. Tiap hari bertiga itu yang cowok semuanya main HP terus sampai pagi, sampai jam 3 baru tidur dan nggak pernah ke masjid sama sekali. Nah, kemudian anaknya sih udah nyuruh cerai gitu, yang perempuan nggak disuruh cerai gitu. Tapi kalau yang laki kan nggak peduli lah, nggak masalah gitu. Iya. Karena behaviornya sama dengan Bapaknya. Iya. Jadi gimana Ustadz seperti itu? Tuh, pertanyaannya, Ana ada pertanyaan. Pertanyaannya yang Ana mau tanya. oh ya. Iya, Ana mau tanya. Apa yang masih membuat perempuan itu mempertahankan rumah tangga? Pertama karena kan masalah nggak kerja ya Ustadz ya. Jadi masalahnya tadinya gini, sebenarnya dia nggak ada dukungan dari keluarga. Nggak ada dukungan dari keluarga. Ya kan nggak ada, orang tua udah meninggal. Jadi Iya. dukungan keluarga suaminya otomatis nggak ngedukung dong. Jelas. Salahin terus otomatis. Iya. Jadi nggak punya kekuatan. Jadi karena konsultasi sama Ana, baru Ana kasih tahu seperti ini. Iya. Baiknya. Nah, kemudian udah puluhan tahun seperti itu terus, dan sekarang dia kan sakit-sakitan. Dan kalau sakit juga, Ustadz misalnya ke dokter, itu dimarah-marahin. Jadi pokoknya orangnya pemarah lah gitu. Nah. Jadi nggak pernah dikasih uang, pegang Quran nggak pernah, kemudian sholatnya juga seperti itu. Nah, terus kemudian kasar, apapun masalah kecil selalu marah-marah, selalu setiap hari itu marah. Seperti dulu nengokin orang tua si istrinya nggak boleh, sampai kemudian meninggal baru bisa ke sana. Jadi mau silaturahim ke keluarga perempuan juga nggak boleh. Begitu Ustadz. Apa Mak yang kebaikan suami yang masih bisa dilihat sama istri apa? Kalau menurut dia sih nggak ada. Ada, cuma tadinya ya anak dia ngelihat, aduh gimana ya kalau saya cerai, saya kan nggak punya penghasilan. Nah, memang alhamdulillah jahit sedikit-sedikit, tapi berapa sih penghasilan jahit gitu kan ya. Jadi nggak terlalu ini, itu yang membuat takut gitu Ustaz. Jadi barakallahu fiik. Sebaiknya kalau seperti itu ya. Sukses Ustaz. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jamaah rahimakumullah. Kita semua sedang meniti jalan menuju Allah Jalla Jalaluhu. Perjalanan kita itu panjang. Dan kita memerlukan bekal. Bekal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Selain bekal, kita memerlukan kawan. Yang kawan itu mendampingi kita untuk membimbing kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kawan kita itu adalah pasangan hidup kita. Bisa jadi anak kita. Bisa jadi orang tua kita. Dan boleh jadi adalah kawan kita di kampung yang sehati, yang benar-benar ingin menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau punya suami seperti yang disebutkan tadi, bagaimana akan menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu? Sedangkan jalannya berseberangan. Istri tadi mempertahankan karena masalah ekonomi. Dan ini kebanyakan perempuan, bukan kebanyakan ya, mungkin sebagian wanita seperti itu. Kalau perempuan ini bekerja, dia siap untuk bercerai sama suaminya. Maka tolong kalau harus bercerai sama suami, bercerainya itu karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena udah punya pekerjaan. Kalau dikatakan bolehkah bercerai? Sangat boleh sekali dalam syariat. Punya suami yang gak sholat kayak gitu, yang sholat subuhnya jam 7, yang gak peduli sama keluarga, yang ngasih nafkah juga ogah-ogahan, maka diperbolehkan. Namun hendaklah seorang istri dia berusaha sebelum dia menggugat cerai suaminya untuk duduk sama suami, untuk menyampaikan kepada suami apa masalahnya. Sampaikan, aku menerima engkau. Engkau ngasih nafkah mungkin jarang-jarang, aku terima. Engkau mungkin marah, aku terima. Tapi engkau gak sholat, aku gak terima. Jadi kaitannya bukan dengan hak istri, tapi dengan hak Allah Jalla Jalaluhu. Ingatkan dia. Ada suami-suami yang sok. Dia berpikir istrinya gak mungkin berani gugat cerai. Karena istrinya bergantung sama suami. Maka ini juga engkau sampaikan. Mungkin aku akan susah kalau aku berpisah dengan engkau. Tapi aku yakin bahwa selama ini yang memberikan rezeki kepada aku bukan engkau, tapi Allah Jalla Jalla.
Maka semoga keberanian istri menyampaikan hal itu kepada suaminya menjadi cemeti yang menyadarkan suami. Sehingga suami tahu istrinya nggak main-main ya. Sampai ada seorang istri yang dia gugat cerai suaminya, anaknya udah gede-gede. Dia kata enggak. Masalahnya apa? Engkau riba, engkau melakukan riba, kata dia. Dia tinggalkan. Oh, subhanallah, Allah kasih yang terbaik buat mereka yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan berikan ganti yang lebih baik buat mereka. Jadi Ana rasa buat teman ibu yang bertanya tadi, ya diarahkan yang pertama sebelum dia menggugat cerai, dia sampaikan kepada suaminya apa alasan dia menggugat cerai. Semoga dengan cara itu suami mau memperbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Sama Ibu Ida dari Palembang. Iya, silakan Ibu Ida. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, silakan Ibu Ida. Nah, ini Pak Ustaz, pertanyaan saya Pak Ustaz. Saya ini susah mengatur anak-anak saya ini Pak Ustaz. Nah, anak-anak saya ini susah sekali mendidiknya itu untuk menyuruh sholat Pak Ustaz. Nah, tapi sholat anak-anak Ibu Ida? Ya, kadang jarang-jarang Pak Ustaz. Emangnya dari dulu nggak dilatih sholat anak-anak? Ya, malahan kecil itu malahan tidak berhenti lagi sholat Pak Ustaz, mengaji, sholat. Nah, sekarang ini sudah semakin besar, sudah semakin tahu HP Pak Ustaz. Malah susah sekali Pak Ustaz mengomonginya Pak Ustaz. Siap, Ana lupa anaknya Bu Ida paling gede umur berapa? Anak saya itu yang paling gede itu umurnya 21 Pak Ustaz. Siap. Yang nomor 2 itu sekarang itu sudah masuk 20. Yang terakhir itu 10 tahun Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah. Yang 10 tahun gimana Bu Ida? Apa Pak Ustaz? Untuk yang 10 tahun, sholatnya gimana? Yang 10 tahun itu ya sama saja Pak Ustaz. Allahu Akbar. Sangat datang azan ya kemauannya sendiri Pak Ustaz. Apa saya omong itu ya selalu begitulah. Siap Ibu. Nah, ya ini satu lagi ya Pak Ustaz. Siap, apa? Yang kedua. Ini mengenai saudara saya ini Pak Ustaz. Nah, Saudara saya ini kan dia itu kan punya suami Pak Ustaz. Nah, punya suaminya itu mengambil, dia itu memperistri ponaannya Pak Ustaz. ponaannya istrinya? Iya. Menikah kedua dengan ponakan istrinya? Iya Pak Ustaz. Keponakan langsung Ibu Ida? Iya. Bukan keponakan sepupu? Tidak Pak Ustaz. Dia itu bapaknya itu bersaudara bersama adik saya ini Pak Ustaz, adik ipar saya ini Pak Ustaz. Bapaknya anak perempuan itu bersaudara sama istrinya berarti ya? Iya. Jadi kan bibinya itu. Naam, sahih. Nah, jadi diambillah oleh suaminya tadi menjadi istri Pak Ustaz begitu. Nah, sekarang ini dia itu katanya itu kecelakaan kemarin itu Pak Ustaz, sudah hampir seminggu ini. Sudah katanya meninggal yang perempuannya Pak Ustaz. Bibinya, ponakannya, Ya. istrinya meninggal dunia. Meninggal Pak Ustaz. Sudah seminggu ini katanya itu Pak Ustaz. Nah, terus Tunggu, katanya apa beneran Bu Ida? Ya, beneran Pak Ustaz. Iya, bukan katanya berarti. Nah, bener. Iya, artinya keponakannya itu meninggal dunia, Bu Ida. Nah. Iya, kecelakaan dia itu meninggal Pak Ustaz. Iya. Nah, terus itu adik saya tadi kan begini, katanya kualat, bagaimana kata saya kan jangan begitu, kita kan umur kan tidak tahu. Yang bagusnya itu kan kita itu mendoakan. Yang tahunya ibaratnya kan apa dia masuk neraka, surga kan itu Allahu a'lam yang masa semua itu kata saya kan begitu Pak Ustaz. Siap. Katanya begini Pak Ustaz, biarlah yuk katanya itu hukum karmanya ya tidak jareku kita kan walaupun sakit bagaimana kalau Tuhan belum mengendaki masih jareku kita diberikan umur panjang jareku begitu Pak Ustaz. Nah. Ya, saya cuma minta solusinya ya. Siap. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, yang pertama berkaitan dengan menyuruh anak-anak kita salat ya. Allahu Akbar ya. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sesuatu yang berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk.
Ana rasakan sendiri tatkala ana sholat dalam kondisi ada beban pikiran yang sedang berkecamuk. Itu sholatnya imam baca idza zulzilatil ardu zilzala itu kayak panjang sekali ya. Kita ingin segera selesai. Padahal kalau kita mau berpikir ini kesempatan sedang sholat untuk mengadu kepada Allah Azza wa Jalla masalahmu. Bukankah ketika masuk sholat seorang mengatakan Allahu Akbar, selesai sudah masalahmu. Sebesar apapun masalah yang kau hadapi, Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segala-galanya. Makanya sekarang bagaimana seorang tua itu mengajarkan kekhusyuan kepada anak-anaknya agar mereka menikmati ibadah sholat ini. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Nyuruh anak sholat itu perlu kesabaran. Makanya Bu Ida harus sabar dan kita semuanya harus sabar menyuruh anak kita sholat. Bisa jadi kesalahannya dari kita yang kurang mengingatkan dahulunya. Atau karena dia salah berkawan. Tapi tetap bersabar, duduk sama anaknya sesekali makan. Sampaikan kepada mereka tentang keutamaan sholat, tentang kecintaan Allah buat orang yang sholat, tentang hikmah-hikmah dari sholat. Bukan bicara hukumnya doang, tapi hikmah dari ibadah itu sendiri. Nanti yang awal dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, yang lainnya insya Allah akan benar ya. Mungkin pendekatan seperti itu kepada anak. Karena Ibu Ida sudah janda, maka suaminya kan gak ada. Kadang-kadang perlu minta tolong sama paman anak-anak ya. Mungkin ada yang bisa memberikan nasihat kepada mereka. Adapun pertanyaan yang kedua, menikah dengan keponakan, menikah sama bibinya dan keponakan itu termasuk terlarang. Nggak boleh menggabungkan. Jadi punya dua istri, kakak beradik nggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain illa ma qad salah. Juga yang tidak diperbolehkan adalah menggabungkan keponakan dengan bibinya. Banyak perempuan jemaah. Kenapa harus menggabungkan keponakan dengan bibinya? Padahal dilarang dalam agama dan itu dapat memutuskan silaturahim. Seperti tadi yang cerita. Keponakannya mati tabrakan nih, bibinya gembira. Iya. Maka yang perlu dikasih nasihat adalah bagaimana itu suaminya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia telah melanggar aturan syariat. Dan ana heran ya. Gak ngerti orang-orang itu. Yang heran ini walinya yang menikahkan itu. Kalau ada walinya gitu, kok bisa dia menikahkan? Kan dia saudaranya. Saudaranya, istrinya laki-laki ini gitu loh. Laki-laki ini akan menikah sama anaknya, padahal dia itu suami saudari dia gitu loh. Maka mungkin dikasih nasihat, udah yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Dan kalau bicara hukuman dari Allah Azza wa Jalla, Allah menghukum manusia di dunia dan menghukum di akhirat. Terserah Allah Jalla Jalaluh, tapi kita sebagai seorang muslim hendaklah senantiasa berbaik sangka sama Allah dan mendoakan kebaikan buat saudara kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah Ustaz. Baik, kami persilakan pada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Lia di Bogor. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, Waalaikumsalam. itu dulu pernah telepon Ustadz. Itu beberapa tahun yang lalu. Saya bilang, saya cerita, saya dijodohkan dengan keluarga saya. Setelah 3 jam pertemuan, lalu saya disuruh langsung menikah. Lalu Ustadz bilang, jadikan pahala pada goresan luka. Nah, itu sudah terjadi. Saya sudah sabar ya sampai pada saat ini. Saya sudah sempat karena saking kosong. Ada yang saya butuhkan tapi itu kayak gak ada gitu, gak ada perasaannya, gak ada perasaan sama sekali. Nah, Di waktu itu juga masih umur 21 tahun. Lalu sampai sekarang itu hampir 2 tahun saya sudah tidak berhubungan suami istri lagi. Dan suami saya itu saya sudah sampai gugat cerai ke pengadilan, tapi karena keluarga, karena masih saudara, jadi malah jadi bikin rusuh keluarga. Terus akhirnya saya cabut gugatan saya.
Tapi tetap aja, jadi di dalam rumah itu kayak kosong, kayak cuman demi anak-anak aja. Terus nggak ada perasaan gimana gitu loh. Terus kayak gimana ya? Terus, Siap, afan Bulia. ya, Suami anti baik. alhamdulillah sih ya baik. Sholat, kasih nafkah buat anti. Masih. Alhamdulillah. Apa nggak bisa anti menumbuhkan cinta kepada suami karena kebaikan dia? Ya itu udah bertahun-tahun itu jadi kayak Artinya bukan melihat, ada kan cinta itu ada cinta yang naluri. Suami istri kadang-kala cinta itu karena naluri, dia suami ini istri gitu loh. Tapi ada cinta yang karena Allah Azza wa Jal. Yang ditumbuhkan itu karena Allah. Makanya sampai ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang wanita yang suaminya itu, ya ada suaminya namanya Ibnu Abi Abza, suami di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap perempuan yang nikah sama laki-laki ini selalu gugat cerai. Akhirnya suatu hari laki-lakinya ini datang sama Abdullah bin Arqam ke rumahnya dia. Dia ingin nunjukkan kenapa aku kok akhirnya ribut sama istri akhirnya gugat cerai. Ternyata istrinya ini kalau ditanya sama suami, engkau cinta gak sama aku? Demi Allah aku bersumpah, engkau cinta gak sama aku? Kata istrinya, udahlah gak usah ngomong masalah itu. Kata dia. Maksa suaminya, kata istrinya, enggak, aku gak suka sama engkau. Akhirnya dia laporan ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipanggillah nih istrinya. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau yang terus terang mengatakan tidak cinta kepada suamimu? Kata perempuan ini, iya Amirul Mukminin, dia minta maksa dengan nama Allah, dia minta. Boleh aku berdusta? Kata Umar bin Khattab, ikdzibin, apa-apa. Berdusta antara suami istri urusan cinta dan kasih sayang ini. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit, kata Umar. Jadi anti jangan merasa cuma anti yang rumahnya seperti ini. Jadi banyak rumah orang itu yang ada cinta. Terus kenapa mereka bisa bertahan? Seperti yang terjadi sama anti sebenarnya. Walakinna an-nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Tapi orang itu bergaul karena dia sebagai seorang muslim. Dia diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Kepada binatang pun diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi kepada suaminya. Maka rasa anti perlu pertahankan dan melihat kepada kelebihan suami dari sisi agama. Jadi cinta sama dia itu karena Allah Azza wa Jalla. Dan rasa cinta itu mahal memang. Kalau anti dapat meraihnya, subhanallah. Semoga anti termasuk yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bukan karena apa-apa. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Dan berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Maka rasa yang perlu dilakukan oleh ukhti ini adalah melihat kepada kelebihan suami dan mempertahankan rumah tangga dan memohon kepada Allah. Yang ana takutkan, udah putus sama? Nah, belum. Iya. Apakah anti masih marah sama keluarga dengan pernikahan yang dipaksakan itu? masih Iya, itu penyebabnya berarti. terpaksa gitu rasanya. Iya. Berarti yang menyebabkan cinta itu nggak bisa hadir karena anti belum menerima. Apa nggak bisa anti ridho dengan ketentuan Allah? Bisa jadi yang anti benci itu baik. Dan bisa jadi yang anti sukai itu buruk. Sekarang udah terjadi gitu loh. Nah, karena yang anda takutkan memang ada perasaan ingin berontak, ingin menunjukkan kepada keluarga bahwa mereka itu salah gitu loh. Aku nggak seharusnya menikah sama dia. Hilangkan perasaan ini semuanya. Hadirkan perasaan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb. Udah ini ketentuan Allah, aku harus nikah seperti ini. Dan aku punya orang tua, aku ingin berbakti menyenangkan orang tua. Dan hidup ini hanya sebentar. Bentar lagi kita akan berpisah sama keluarga kita. Dan kita akan masuk ke alam barzakh tanpa membawa apa-apa. Maka pertahankan rumah tangga anti. Dan maafkan orang tua anti. Terima yang sudah terjadi. Dan banyak-banyak memohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang ingin ditanyakan lainnya? Sudah tidak ada Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyaki. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Solok, Sumatera Barat. Solo, Sumatera Barat. Gimana? Solok. Oh, Solo. Saya kira Solo lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ada telepon yang tersambung. Kami Masya Allah. persilahkan terlebih dahulu ya. Siap, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dari Yuli dari Riau. Ibu siapa? Ibu Yuli dari Riau. Ibu Yuli di Riau. Ya. Baik, silahkan Ibu. Ini nggak bisa langsung ya tanyanya sama Ustadz Taufik. Iya, Ahlan sudah wa tersambung. sahlan. Ahlan wa sahlan Ibu Yuli. Nah, silahkan Ibu Yuli. Tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Silahkan Ibu Yuli. Saya mau tanya ini masalah keluarga. Siap. Gini, ya kan misalnya udah hampir 20 tahun lah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi dari awalnya saya nikahnya emang pilihan sendiri ya. Siap. Tapi suami saya nggak pernah ngasih nafkah gitu. Nggak ngasih nafkah lahir batin, apa nggak ngasih nafkah urusan fulus? Fulus. Fulus. Gimana Ibu bertahan 20 tahun nggak dikasih nafkah? Karena dari awalnya saya emang bekerja ya. Oh, Ibu udah bekerja. Nah, Ya dari gadisnya itu udah usaha, udah bisnis. Masya Allah, Masya Allah. Jadi emang saya menikah itu tujuannya emang dasar cinta ya Ustaz. Siap. Nah, Tapi emang ingin menuntun dia ke jalan Allah gitu. jadi sejak awal Ibu tahu dia itu kurang baik. Bukan kurang agama gitu, kurang gitu. Ya, dalam sisi agama dia kurang gitu. Artinya Ibu tahu dia seperti itu dari awal. Iya. Nah, Tapi sifatnya bagus, hatinya bagus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu yang saya ambil. Siap. Kemudian dengan berjalannya waktu, Itulah saya nikah, berjalan waktu sampai sekarang udah hampir 20 tahun ya. Sampai saat ini emang dia tidak pernah menafkahi saya sepeser pun. kalau ibadah dia gimana Ibu? Awal-awal emang agak susah ya ibadahnya. Tapi dengan akhir-akhir ini karena saya rutin mengikuti kajian Ustadz, saya berusaha menuntunnya ke jalan Allah terus, Alhamdulillah. membicarakan untuk kita hidup, tujuannya untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang kan. Subhanallah. Akhirnya suami sholat sekarang sudah. Ibadahnya udah benar. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dari awal dia kan emang anak sipil, anak teknik ya, tamatan teknik sipil itu kan. Iya. Bakatnya proyek. Tapi saya nggak suka karena proyek itu banyak yang tidak halalnya, bilang saya kan. Nah, berarti dia sebenarnya punya penghasilan Ibu, cuma nggak ngasih nafkah gitu. Enggak, emang nggak punya penghasilan. Ah, Karena dia inginnya proyek itu, saya nggak suka dari awal. akhirnya dia nggak bekerja. Nggak bekerja. Saya kasih modal untuk buka usaha beberapa kali kan, Iya. tapi gagal. Akhirnya sekarang saya nggak kasih usaha lagi, cukup bantu saya. Yang penting ya kita jalannya rumah tangga ini untuk ibadah, untuk keluarga kan. Artinya suami bekerja tapi bantu Ibu. Kerjaan dia membantu Ibu. Sekarang kondisinya seperti itu. Membantu 100% nggak juga, karena dia agak susah untuk diajak kerja gitu. Dia suka main game, Ustaz. Allahu Allah. Akbar. Nah, iya, tapi yang jelas suami Ibu baik sebenarnya. Kan tadi Ibu sampaikan dia itu baik, hatinya baik, akhlaknya mulia. Ya. Cuma memang ada masalah. Main game itu yang saya bikin, ya Allah, bilangku. Allahu Akbar. Taib Ibu. Jadi saya sekarang ini gimana ya Allah menghadapinya itu, cobaan terlalu berat yang saya hadapi. Pertama saya mendapatkan anak itu 9 tahun baru mendapatkan keturunan. Masya Allah, Masya Allah. Melalui proses kedokterannya. Iya. Heeh. Tapi saya mempertahankan itu karena berharap keturunan anak
hati yang baik bapaknya, maka saya bertahan selama 9 tahun untuk Subhanallah. uangkan untuk mendapatkan anak kan. Nah, Telah berjalan dengan memiliki anak 2, tapi cobaan kok tidak putus sampai sekarang. subhanallah. Siap Ibu. Nah, Nah, apa yang harus dilakukan Ibu sekarang ini? yang saya tanyakan tuh kok cobaan saya itu tidak pernah habis, mulai dari suami, keluarga, orang tua, lingkungan. Ibu Anda mau tanya sama Ibu. Ibu mengatakan bahwasanya cobaan nggak putus-putus, tapi nikmat Allah juga nggak putus-putus buat Ibu kan? Nikmat Allah untuk ibadah, ya, Alhamdulillah. nikmat saya rasakan. Alhamdulillah. Artinya sebenarnya Ibu kalau dikatakan musibahnya nggak putus-putus, tapi nikmatnya lebih nggak putus-putus sebenarnya Ibu. Kalau bicara Ibu sekarang bisa berbicara, Ibu bisa melihat ya, bisa berusaha, masih ada penghasilan ya. Insya Allah nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa Ibu. Maka Anda rasa Ibu kuatkan hatinya. Bagaimana menguatkan hati? Bergantung sama Allah. Terus minta sama Allah. Kalau ketika nggak mampu menghadapi musibah itu apa yang dilakukan? Kata Allah, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Udah hamparkan sejadah Ibu ya ketika sujud. Minta sama Allah. Sampaikan kepada Allah. Ketahuilah Ibu, Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita sendiri. Bahkan musibah-musibah yang menimpa manusia itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Bukan yang dilapangkan rezekinya, bukan yang dilancarkan usahanya, bukan yang dimudahkan kondisi keluarganya. Itu tanda cinta Allah kepada mereka, bukan. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah cinta sama satu kaum, maka Allah akan kasih bala kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridha. Di sini anak ingin Ibu menumbuhkan keridhaan dengan kondisi yang ada. Iya ya Allah, kondisi ini aku yakin ada hikmahnya. Menghapuskan dosa-dosa Ibu, mengangkat derajat Ibu. Semakin tahu Ibu bahwasanya Allah Azza wa Jal itu sayang dengan hambanya. Semakin tahu bahwasanya kita beribadah kepada Allah dalam semua kondisi. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah ketika senang, tapi tatkala susah dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Maka Ibu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal, dan Allah akan ridha sama Ibu. Kondisi yang ada udah terima Ibu. Ya, gimana? Terus dengan sikap suami gitu saya harus sabar ngadapi terus ya Ustaz. Sabar, lihat kepada kelebihan suami Ibu. Kalau suami sholat 5 waktu alhamdulillah, main game insya Allah ya sampaikan kepada suami, bang kalau main game fadhol bang, tapi yang ada manfaatnya mungkin seperti itu. Karena game itu juga ada yang berguna sebenarnya, game-game yang memberikan pendidikan, apalagi dia mungkin kalau dari teknik ya, dia perlu menyalurkan keahlian dia Ibu. Mungkin sampaikan ke dia, coba abang bikin gambar masjid atau apa, atau bagaimana suami bekerja walaupun nggak dapat fulus, tapi membantu pembangunan masjid, pembangunan sekolahan. Jadi tersalurkan dia punya energi. Dan urusan kerjaan, alhamdulillah Ibu sudah punya kerjaan yang cukup untuk dimakan bersama. Dan ingat, setiap 1 rupiah yang Ibu berikan kepada keluarga, suami juga mendapatkannya. Ibu ditulis sedekah di sana. Jadi nggak ada ruginya Ibu selama ini hidup bersama suami dan anak-anak. Insya Allah uang yang dikeluarkan itu ditulis sedekah. Barakallahu fiik Ibu. Ustaz, terus kayak itu sering bertentangan dengan orang tua. Gimana tuh Ustaz? Karena saya tidak suka lihat sikap orang tua terlalu banyak kezoliman. Orang tua Ibu? Iya. Dia suka, Zalim sama siapa orang tua Ibu? dia suka membela sesuatu itu yang tidak baik. Saya nggak suka karena saya belajar agama, sementara ibu nih dia lebih paham ya era orang dulu lah kan. Iya. Ya itu harus gimana saya menghadapinya itu. Siap. Maka mesti saya sabar, diam. Saya sekarang membawa banyak diam. Siap. Iya Ibu. Jadi berkaitan dengan orang tua ya, kita bagaimana berdakwah kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita melakukan kesalahan. Ya ketahuilah,
bahwasanya bagaimanapun itu tetap orang tua kita. Sampai orang tua yang kafir pun, kata Allah Azza wa Jal, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya kita nggak taat dengan kezaliman yang diperintahkan orang tua. Kita nggak taat dengan kemaksiatan yang diperintahkan oleh orang tua. Tapi kita tetap punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Nih ibu sudah jadi orang tua juga sebenarnya. Udah punya anak, masih punya ibu yang sudah tua. Dan biasanya karakter orang yang sudah sepuh itu tambah sulit dikasih nasihat. Biasanya seperti itu. Apa tugas ibu? Ibu tetap menghargai dan menghormati. Tunjukkan kalau ibu cinta sama mereka. Ketika ada waktu yang bagus, mau ngasih nasihat orang tua itu juga perlu melihat situasi dan kondisi. Umpamanya lagi nyaman, dipijetin ibunya sambil, ibu, kalau ibu berkenan ya mohon maaf ya. Tunjukkan. Orang Riau ini kalau ngasih nasihat lembut kayak orang Solo apa enggak? Kurang tahu. Ustaz. Hah? Kurang tahu. Tentu berbeda ya. Nah, artinya berusahalah ibu untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kalau udah dikasih nasihat kemudian menolak, sudah berhenti dulu, nanti lihat kondisi yang memungkinkan kasih nasihat. Tapi yang jelas tunjukkan bahwa ibu cinta kepada mereka dengan kebaktian yang maksimal setelah ibu ngaji, ibu belajar agama. Jadi semakin sempurna ya kebaktian seorang anak kepada ibunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan. Baik, kami persilakan pada penelpon berikutnya yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Di Kalimantan Barat, Pak. Bapak siapa? Pak Mahmud. Baik, Bapak Mahmud silahkan. Ada pertanyaan yang mau saya tanyakan gini. Saya kan punya adik ipar. Nah, itu dia meninggalkan suaminya sejak hari Minggu kemarin, kan gitu. Jadi sampai sekarang mereka itu belum pulang. Itu gimana Pak Ustadz solusi? Artinya istrinya kabur. Iya, selagi suaminya berangkat bekerja, mereka itu kan pergi tidak permisi dengan suaminya, kan begitu. Jadi anaknya udah 2 yang kecil dibawa, yang satu ditinggal, begitu Pak Ustadz. Baik, kalau boleh tahu apa penyebabnya? Ya, kalau masalah penyebab ini saya sendiri sudah tidak tahu kan. Ini kan saya di Kalimantan Barat, adik saya kan di Lampung. Allahu Akbar. Nah, karena memang ada asap, ada api. Nah, iya. Seperti itu. Tapi yang jelas kalau bicara nih ya buat Pak Mahmud ya, yang ingin memberikan solusi kepada adik iparnya ya, kepada adik iparnya. Ya. Yang kabur ini istrinya adiknya Pak Mahmud. Ipar. Ya. Ipar itu. Ipar itu berarti saudaranya istrinya Pak Mahmud. Mungkin adik istrinya Pak Mahmud mungkin. Adik istri saya yang Iya, adik istrinya Pak Mahmud. Nah. Iya. Hijamah rahimakumullah. Iya Pak, ya. Siap kalau gitu Pak Mahmud ya. Kalau yang ditanyakan itu bagaimana hukumnya, yang jelas yang dilakukan perempuan ini adalah sebuah kesalahan ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada wanita untuk taat kepada suaminya, untuk patuh, untuk tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Allah mengatakan fasalihat qanitatun. Perempuan-perempuan yang soleh adalah perempuan-perempuan yang taat ya, yang dia nurut sama suaminya. Hafizatan lil ghaib bima hafizallah. Dia senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban dia, menjaga hak-hak suaminya. Kalau tadi dikatakan suaminya pergi kerja, dianya kabur. Maka ini sebuah kesalahan, akan tetapi perlu dilihat. Tanyakan kepada keluarganya, apa masalahnya sebenarnya. Kalau secara hukum pernikahannya tetap sah. Tidak dengan kaburnya itu perempuan kemudian jatuh cerai, enggak. Tapi yang perlu dicari tahu ini apakah mau dilanjutkan ini. Maka dicari tahu sehingga jangan sampai kita memutuskan sebuah hukum itu tanpa mendengarkan dari kedua belah pihak ya. Mungkin salah kalau dikatakan yang dilakukan istrinya salah. Tapi bisa jadi kesalahan istri ini karena kesalahan besar suami. Bisa jadi.
Dan bisa jadi memang kesalahan murni istrinya digodain sama laki-laki lain ya, istrinya memang kurang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka rasa Pak Mahmud mungkin bisa menanyakan kepada keluarga, kemudian nanti keluarganya yang kabur itu juga ditelepon, dikomunikasikan masalahnya apa sebenarnya. Kalau memang masih bisa diperbaiki, alhamdulillah dilanjutkan. Siapa yang tidak berbuat salah jamaah? Tapi sebaik-baiknya orang berbuat salah adalah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Masyaallah, barakallahu fiikum, hayakumullah. Jazakumullah khairan. Baik pemirsa dan para pendengar radio yang menyiarkan program ini, demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang